Terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Amin. Pagi hari ini kami mau beribadah lebih lagi di hadapan Tuhan. Ya. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang akan sekolah minggu dilayani secara terkhusus. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong anak-anak kami, Tuhan tolong seluruh guru-guru sekolah minggu. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang kami sembah dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Holy, 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 merciful and
kita mau menari buat Tuhan ya. Seperti firman Tuhan waktu ibadah pembukaan, bahwa betapa indahnya ketika hidup rukun bersama. Amin. Bang apa Bapak Ibu? Bang apa? Di kepala. Yuk tangannya di sini. Hehe. Terima urapan dari Tuhan yang terjangkau dan juara dulu. Seperti embun yang jari, mau jadi berlabuhan, mengalir ke bukit Sion. Biar Tuhan beritakan berkat buat kita. Jempolnya mana akan betapa eloknya bila kita semua hidup rukun. Apabila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Sekarang hadiah jempolnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sepanjang perjalanan tahun 2025, mungkin kita berat bertanya, ketika kita berdoa tapi Tuhan belum menjawab, ketika kita dalam pergumulan tapi kita masih melihat belum ada jalan, kita bertanya, Tuhan, masih ada nggak harapan buat saya? Tuhan, saya sudah nggak kuat. Itu benar Bapak Ibu, ketika kita mencurahkan itu kepada Tuhan, sebab Dia satu-satunya tempat pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu, kalau hari ini kita datang, terus kita datang pada Tuhan, janji Tuhan, walaupun gunung itu tidak berpindah, tetapi kuasa Tuhan itu terus nyata.
Tuhan menjawab menurut waktu dan kuasanya. Mari kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus terus membangun iman kita semakin berbuah. Berbuah yang manis, berbuah yang kuat, berbuah yang besar, berbuah yang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
kesetiaan-Mu teruji dan tidak pernah berubah oleh ketidaksetiaan kami. Sampai hari ini kami boleh melihat tangan Tuhan bekerja atas hidup kami. Bahkan sampai di penghujung akhir tahun 2025 ini, kami melihat kebaikan Tuhan, kami melihat kasih Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan, kami melihat tangan-Mu bekerja atas hidup kami. Dan inilah yang menjadi kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Natal menghadirkan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah atas hidup kami, yang bagi hari ini akan menyapa kami semua dengan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami sungguh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi sama kami. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan kita bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu, cuacanya sangat berbeda dengan Surabaya. Kalau kita mandi, kalau posisi kita di Surabaya, keluar dari kamar mandi kita sudah mandi lagi, ya, berkeringat lagi. Tapi suasana seperti ini ternyata menjadi tantangan bagi kita, ya, yang biasanya hidup di tempat panas, kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat dingin. Paling enak itu tidur lagi kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi luar biasanya ini menjadi sebuah perjuangan buat kita untuk belajar mencari kehendak Tuhan. Kendati pun ada tantangan, kita bisa lewati dan kita bisa menang atas semuanya itu. Amin. Sudah siap diberkati firman Tuhan? Sudah siap diberkati firman Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin di pembukaan ya, dan juga di perayaan, tema yang diangkat adalah bertumbuh. Betul ya? Bertumbuh. Bapak Ibu, bertumbuh itu tidak cukup. Karena Alkitab mengatakan bahwa ranting yang melekat tetapi tidak bertumbuh, maka Tuhan akan potong ranting itu dan Tuhan buang. Bertumbuh itu tidak cukup di hadapan Tuhan. Maka hari ini kita akan bicara tentang bagaimana hidup kita menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka dalam Yohanes pasal yang ke-15. Di situ ada judul berikutnya, pokok anggur yang benar. Bisa klik. Saudara, di situ ada kondisi 3 pohon. Yang pertama, pohon itu hanya berakar. Pohon itu hanya berakar. Punya akar pohon itu bagus enggak Bapak Ibu? Bagus. Iya. Tapi kalau hanya cuma akar, saya pernah di kampung lihat pohon nangka dipotong karena busuk. Yang namanya pohonnya yang besar itu tinggal akarnya, jadi cuma pangkalnya itu pendek sekali. Setelah itu orang itu, wah ini nggak bisa tumbuh lagi karena sudah dipotong. Akhirnya dikasih obat mati sampai akar-akarnya sehingga mudah untuk ambilnya. Kondisi pohon hanya berakar. Tapi perhatikan, yang kedua di tengah itu Bapak Ibu, yaitu pohon yang berakar tapi punya batang, punya daun. Pohon seperti ini bagus enggak Bapak Ibu? Bagus.
Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-11, ketika Tuhan Yesus pelayanan dari Betania menuju Yerusalem, di tengah perjalanan Tuhan Yesus melihat pohon ara. Pohon apa? Pohon ara. Pohon ara itu punya akar, punya batang, punya daun yang sangat lebat sekali. Tuhan periksa, dari kejauhan itu indah, memukau, karena daunnya hijau dan lebat. Tapi ketika didekati, tidak didapati satu pun yang namanya buah. Lalu Tuhan bikin apa Bapak Ibu? Diapakan pohon itu? Dikutuk. Ketika Tuhan melihat, dari jauh kelihatan bagus sekali, kokoh, kuat, indah, banyak yang namanya daun-daunnya. Tetapi ketika didekati, diharapkan dia bisa petik yang namanya buah dari pohon ara itu. Tetapi tidak didapati satu pun buah yang ada di situ. Lalu Tuhan kutuk pohon itu. Terkutuklah ketika Tuhan pergi ke Yerusalem pelayanan dan kembali dari Yerusalem ke tempat yang lain, lewati jalan itu lagi. Lalu murid-muridnya tahu, ternyata pohon itu sudah mati. Perhatikan gambar yang ketiga. Pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Dan yang terakhir, pohon itu ada buahnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanam pohon, yang diharapkan Bapak Ibu apa? Bisa menikmati buahnya. Betul? Iya. Saya dulu Bapak Ibu ketika pelayanan di Kediri dekat Wonosalam Bapak Ibu, saya diajak, ada tetangga depan rumah itu punya kebun yang namanya kebun durian. Orang kaya Bapak Ibu. Om, ayo ikut saya. Kemana Mas? Kita mau petik yang namanya buah durian. Ternyata panen Bapak Ibu. Diajak naik motor, naik gunung. Ketika naik gunung, wah, Om, suka nggak durian? Saya bilang suka, karena saya belum pernah makan durian pada saat itu. Belum pernah Bapak Ibu. Betul. Lalu saking senengnya Bapak ini, dia beragama Hindu, tapi senang sekali gitu ya, berteman dengan saya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Om, ini tak kasih. Dipecahkan Bapak Ibu, dan rasanya enak sekali, manis sekali. 4 buah, dan yang terakhir adalah buah itu ya sangat pahit sekali. Saya bilang gini, Mas, kenapa buah yang terakhir kok pahit? Loh, justru ini yang paling mahal. Loh, kok bisa? Ya, yang seperti ini yang banyak orang cari. Agak-agak pahit seperti itu mahal sekali. Bapak Ibu, pertama kali saya makan buah durian ya pada saat itu. 4 biji. Setelah itu saya diundang khotbah Bama Kediri Bapak Ibu. Habis khotbah Bapak Ibu, saya dilarikan ke Puskesmas karena apa? Mabuk. Gak pernah saya kok ngeling-ngeling ya. Kenapa ya? Terus ditanyai sama jemaat hamba-hamba Tuhan. Loh Pak Teguh, habis makan apa? Saya kemarin itu dikasih makan durian. Berapa Pak? 4. Loh ya bener aja Pak. Bapak mabuk itu. Saya nggak ngerti kalau saya mabuk Bapak Ibu. Ya, saya nikmati durian. Tapi saat ini saya menjaga, saya ya betul-betul menjaga supaya peristiwa itu tidak terulang lagi seperti itu Bapak. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata di sini Tuhan mengharapkan buah itu ada di dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 bagian B. Saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Dan aku telah menetapkan siapa? Menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Pak, Bu, kalimat ini awalnya, perhatikan, diawali dengan sebuah induk kalimat yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kata-kata ini dalam, Bapak Ibu. Ketika Tuhan memilih kita, tidak akan mungkin orang bisa menolak pemilihan itu. Saya tidak pernah, Bapak Ibu, terbesit dalam pikiran saya untuk menjadi orang Kristen. Tidak pernah. Tetapi ketika Tuhan katakan, aku memilih kamu, maka pemilihan Allah tidak akan mungkin bisa ditolaknya. Paulus berusaha menganiaya jemaat Tuhan, berusaha membuat jemaat Tuhan habis pada saat itu. Tetapi rencana Tuhan itu lain. Ketika Tuhan pilih dia, tidak sanggup dia menolak pemilihan itu. Makanya Bapak Ibu, jadi orang Kristen. Apa? Orang Kristen. Saya percaya itu bukan kemauan yang berangkat dari hati Bapak Ibu. Bukan. Alkitab dengan jelas, karena akulah yang memilih kamu dan bukan kamu. Berapa banyak orang yang memilih Tuhan cocok-cocokan? Ya. Ada orang pilih Tuhan, wes pokoknya sing enak, yo aku pilih. Banyak memang orang seperti itu, Bapak Ibu. Berusaha cari Tuhan yang memuaskan telinganya. Tapi Alkitab konsepnya berbeda. Supaya ini nggak menjadi dasar kita menjadi orang sombong. Betul? Kalau engkau diselamatkan, itu anugerah Tuhan. Tidak ada terbesit pun atau secuil pun perbuatan baik saudara. Kita semua, enggak. Alkitab dengan jelas, aku yang memilih kamu. Dan Alkitab dikatakan Yohanes 15 ayat yang ke-16. Aku telah. Saya tanya Bapak Ibu, kata telah ini sudah dikerjakan Tuhan atau akan dikerjakan Tuhan? Sudah dikerjakan Tuhan. Kita nggak tahu saudara-saudara kita di tempat yang lain. Sudah Tuhan panggil. Mereka tunggu mulut kita bicara tentang kabar baik kepada mereka. Amin. Dan itulah yang dimaksud dengan buah yang tetap itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa klik. Kata dipilih oleh Kristus, tentunya ada sebuah tujuan. Dia memilih kita. Saudara tidak akan mungkin memiliki kemampuan untuk percaya kepada Tuhan, memilih Tuhan yang benar, kalau bukan itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Tidak akan mungkin. Saya coba, saudara saya ajak, yuk mengenal Tuhan. Di sini loh ada keselamatan. Malah diketawai Bapak Ibu. Ketika engkau ketawa, sebenarnya engkau akan menuai kedukaan di suatu hari nanti. Karena engkau sudah menolak. Dan orang seperti ini perlu kita tangisi Bapak Ibu. Jangan dibenci, jangan. Orang-orang di luar Kristus, jelas sekali Alkitab katakan, mereka tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa. Dalam pasal yang ke-15, ranting yang tidak melekat pada pokok anggur, ranting yang tidak lengket pada pokok anggur, akan dibakar oleh pengusaha itu. Makanya nasibnya orang yang tidak beriman kepada Kristus sangat-sangat mengerikan suatu hari kelak. Dan itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Amin. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dipilih Tuhan bukan sekedar kita aktivitas menumpuk kekayaan, mencari rezeki. Is okay semuanya itu. Tetapi prioritas kita sebenarnya bukan di situ Bapak Ibu.
Aku memilih kamu dengan tujuan yang jelas. Perhatikan, kita dipilih Kristus supaya kita berbuah. Di sini ada Bu Wiwi, Bu Enda dengan latar belakang Muslim. Ada juga Pak Rian baru dibaptis ya bulan Mei yang lalu, percaya Tuhan Yesus. Itu bukan karena kemauan Pak Rian, saya percaya. Karena itu pemilihan dari Tuhan. Kendati pun dapat perlakuan yang tidak baik dari keluarga, tetap beriman kepada Tuhan. Itulah luar biasanya. Pemilihan Tuhan tidak akan mungkin salah dan tidak akan mungkin berubah. Saya bangga loh Bapak Ibu. Bangga jadi hamba Tuhan. Bangga jadi orang percaya. Bangga menjadi orang yang beriman kepada Kristus. Makanya Kristus adalah harta yang lebih dari segalanya. Pak Bu, saudara-saudara, kita semua ini dipilih oleh Tuhan dengan tujuan yang jelas. Dikatakan di situ, pemilihan itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Pergi dan hasilkanlah buah. Klik berikutnya. Kata pergi, Bapak Ibu, ini bicara tentang pergerakan yang secara aktif untuk melakukan kehendak Tuhan. Aktif, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Makanya kalau Bapak Ibu, ya, bukan ada kesempatan. Sebenarnya pelayanan itu bukan sebuah kesempatan, bukan. Tapi pelayanan itu adalah sebuah keharusan. Saudara, gak melayani itu dosa. Dosa. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan suatu saat. Itu gak main-main loh Bapak Ibu. Ya. Pelayanan itu bukan kesempatan Bapak Ibu. Ya, aku ada kesempatan waktu yang sisa, saya punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu salah besar. Ketika engkau dipilih oleh Tuhan, maka Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mendorong kita untuk punya hak yang dari Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Itu adalah penghormatan terbesar. Amin. Makanya kalau pelayanan jangan tolak-tolak Bapak Ibu. Jangan. Itu adalah kehormatan, bukan beban. Kalau orang yang dipilih Tuhan memandang bahwa pelayanan adalah sebuah beban, maaf. Ini tanda bukan orang yang dipilih oleh Tuhan. Pelayanan bukan sebuah beban. Pelayanan adalah sebuah kehormatan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa itu adalah sebuah kehormatan? Di sini ada bos, di sini ada pengusaha. Kalau seorang pengusaha nunjuk salah satu karyawan di antara banyak karyawan, tolong atur keuangan perusahaan ini, tolong ini dikelola dengan baik. Senang sekali Bapak Ibu. Itu kehormatan. Karena nggak semua orang dipilih. Betul? Iya. Dan dia harus lakukan itu. Sama seperti kita. Itu bukan beban. Ya, bukan beban Bapak Ibu, pelayanan. Itu adalah sebuah keharusan. Itu adalah kehormatan. Pak Bu, pergi menghasilkan buah. Kata pergi menunjukkan kekristenan itu harus aktif, bukan pasif. Jadi ada dua kata yang kadangkala salah dipahami oleh orang Kristen. Kata pasrah dan kata berserah. Kata pasrah sama kata berserah. Kata berserah itu adalah tindakan yang pasif, tidak melakukan sesuatu apapun. Kata berserah, dia memahami bahwa dia tidak akan mungkin sanggup melakukan hal yang ditarget.
Tapi di sini dia minta pertolongan Tuhan. Artinya tindakannya itu aktif. Itu berserah. Dia tahu kondisinya nggak mampu. Tetapi dia tahu juga ketidakmampuan mendorong dia cari siapa? Cari Tuhan. Itu berserah. Ya. Jangan jadi orang yang pasrah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, iman itu terus bergerak, bukan diam. Iman terus bergerak. Iman itu ada istilah pertumbuhan, ada istilah progresnya seperti itu. Sekarang Bapak Ibu, bandingkan tahun 2024 dengan 2025. Bapak Ibu secara rohani, pertumbuhan rohani Bapak Ibu di tahun ini, kalau saudara bandingkan dengan tahun 2024 itu, naik atau turun. Bapak Ibu yang bisa mengukurnya, bukan saya. Bapak Ibu yang bisa mengukurnya. Amin. Nah, di sini penting bahwa iman itu terus bergerak, dan bergerak. Yang ketiga, kata buah yang tetap. Buah tetap itu bicara tentang hasil yang nilainya ada korelasinya dengan kekekalan. Buah yang tetap adalah hasil dari apa? Yang pertama, intimasi dengan Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di situ dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ranting padaku tapi nggak berbuah. Perhatikan. Berarti ranting itu melekat nggak sama pokok anggur Bapak Ibu? Melekat nggak? Melekat. Perhatikan, setiap ranting padaku tetapi tidak berbuah, maka aku akan potong ranting itu. Diapakan Bapak Ibu? Dibuang dan dibakar. Ayat, perhatikan kalimat berikutnya. Dan setiap ranting yang berbuah, perhatikan, setiap ranting yang melekat berbuah, diapakan? Dibersihkannya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ini bicara sebuah proses. Setiap ranting yang melekat tapi nggak berbuah dipotong, lalu dibuang. Setiap ranting yang melekat berbuah ternyata juga dibersihkan. Siapa yang pernah lihat orang tanam pohon anggur? Ada? Oh, nggak pernah lihat. Saya pernah lihat Bapak Ibu. Dulu saya kuliah di Pacet Mojokerto. Di kampus itu kami tanam yang namanya pohon anggur Bapak Ibu. Mulai dari kecil, akhirnya sudah mulai besar, merambat-merambat, kami bikinkan seperti anyaman bambu supaya yang daunnya, ranting-rantingnya itu bisa menjalar ke bambu-bambu itu. Dan luar biasa. Prinsip Alkitab ini akhirnya kami pelajari. Ranting yang melekat, yang berbuah harus dibersihkan. Akhirnya saya mencoba bersihkan, Bapak Ibu. Saya bersihkan yang kering daunnya, saya ambili. Lalu buah-buah itu Bapak Ibu yang kelihatan ranum, buah-buah itu yang kelihatan begitu banyak sekali. Wah, ini perlu disanggah supaya nggak patah dan lain sebagainya. Ternyata betul Bapak Ibu, semakin buahnya itu banyak sekali, muncul tunas-tunas baru yang namanya di batang-batang itu karena dibersihkan. Pak, Bu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa aku hidup di dalam Kristus, aku melekat pada pokok anggur, ingat baik-baik. Jangan lupa, Tuhan katakan, aku akan membersihkan. Sakit enggak Bapak Ibu? Sakit. Saya tadi malam membersihkan ruangan ini, nyapu. Karena ditinggal yang lainnya, nggak apa-apa kalian
naik ke lantai 4, saya bersih-bersih. Yang namanya saya membersihkan, ini kotoran ada yang hitam Bapak Ibu, nggak bisa. Saya gosok-gosok kok nggak bisa, sama sapu lidi nggak bisa. Ya puji Tuhan, malam itu hitam sekali. Ini kelihatan ya hitam abu-abu seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu, ya lumayan lah seperti itu. Terus saya bilang sama Pak Hendri, Pak Hendri, ada yang belum bisa saya bersihkan 100%. Yang hitam itu, oh nggak apa-apa Pak Teguh, biarkan aja. Nanti saya harus kasih obat supaya bersih. Bapak Ibu, lantai ini bisa menjadi bersih. Ya, dari kotoran yang hitam melekat begitu luar biasa, itu ada obatnya ternyata. Ada obatnya supaya terangkat dan terkelupas yang hitam-hitam. Dan saya percaya, ketika dipisahkan, sesuatu yang lengket dipisahkan Bapak Ibu, sakit enggak? Sakit. Supaya bersih. Tahun 2025 ini, adakah karakter-karakter yang tidak bagus? Dan itu yang perlu dibersihkan oleh Tuhan. Itu. Ya, Tuhan pakai orang lain menjadi pahatnya. Supaya apa? Supaya kita semakin berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu adalah cara untuk berbuah. Intimasi dengan Tuhan itu adalah cara untuk berbuah. Saya tanya, siapa tadi pagi renungan bersama di kamar? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Diberkatilah engkau. Luar biasa. Ya. Pak, Bu, orang kalau melekat pada pokok anggur Bapak Ibu, gak renungan sehari, itu rasanya punya hutang. Wes, tadi pagi kok gak berdoa, lalu teringat, Tuhan ampuni, aku mau berdoa. Itu koneksi, punya koneksi. Kalau sudah putus Bapak Ibu gak doa, itu merasa aman. Bisa ikuti. Gak baca Alkitab, kalau gak baca Alkitab merasa aman, berarti itu saudara sudah terputus. Kalau bikin dosa merasa aman, Bapak Ibu, berarti kondisi kita sedang terputus dengan pokok anggur. Kalau saudara merasa aman, merasa bahagia, merasa senang, tidak melayani Tuhan, kondisimu sebenarnya sedang terputus dari pokok anggur. Jangan menganggap pelayanan itu adalah beban. Amin. Ya, kita harus tahu posisi kita. Kita ini terhubung enggak? Kita ini melekat enggak? Kita ini bangun persekutuan dengan Tuhan enggak? Ini penting Bapak Ibu. Kalau orang melekat dengan pokok anggur, enggak sembarangan bicara juga Bapak Ibu. Ngomong pun diatur. Bermanfaat bagi orang lain enggak? Menjadi berkat bagi orang lain enggak? Ini penting Bapak Ibu. Orang yang melekat pada pokok anggur selalu yang namanya airnya, mineralnya itu kan dari bawah, dari sumbernya kan, betul kan? Sehingga menghasilkan buah seperti itu. Persekutuan dengan Tuhan itu kunci berbuah. Yang kedua, buah yang tetap dihasilkan dari kesetiaan untuk hidup dalam firman. Firman adalah Allah itu sendiri. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah Allah. Betul? Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sumber kebenaran. Orang kalau nggak suka seperti
ini Bapak Ibu, sumber kebenaran ini pasti sumbernya yang lain. Betul nggak? Kehidupannya yang lain. Jadi kesetiaan untuk hidup dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, ya, ini penting sekali. Yang ketiga, buah yang tetap adalah hasil dari kebergantungan kepada Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus itu adalah salah satu yang menghasilkan buah rohani dalam hidup kita. Ketika saudara bikin apa, apakah saudara berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu atau ambil sikap begitu saja tanpa keputusan dari Tuhan? Atau seperti apa? Ini penting Bapak Ibu. Ya, banyak orang kecewa karena salah mengambil keputusan. Kenapa demikian? Karena melupakan Tuhan dalam setiap membuat rencana. Ini penting. Jadi kebergantungan kepada pimpinan Roh Kudus dalam tiap-tiap hari, dalam sikap kita, dalam cara kita berpikir, itu kita perlukan Bapak Ibu. Roh Kudus selalu berkoneksi dengan kebenaran, tidak mungkin bisa dipisahkan masalahnya. Ya. Jadi Roh Kudus bicara di dalam firman-Nya. Firman-Nya ketika kita baca, itu yang menerangi pikiran dan hati kita. Yang berikutnya, kunci menghasilkan buah adalah doa dan ketaatan. Yohanes 15 ayat ke-16b menyebut doa di situ. Dan apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Pak Bu, jangan disalahartikan ayat ini. Minta apa saja Tuhan kasih. Perhatikan, di sini ayat-ayat atasnya, di dalam aku. Kalau engkau hidup di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta, aku kasih. Kata hidup di dalam aku dan aku di dalam kamu, itu artinya selaras dengan kehendaknya. Contoh Bapak Ibu. Kalau si Holly yang kelas 1 SD itu punya kemauan, punya keinginan minta sepeda motor sama Pak Obed, itu sesuai enggak keinginan hati papanya? Saya tanya, Pak Obed, kalau kelas 1 SD, terus minta, Pak belikan aku motor, Pak Obed kasih? Enggak. Kenapa Pak? Belum waktunya, kan itu anaknya Bapak. Bapak enggak kasih? Oh enggak kasih. Ini orang tua yang baik. Tuhan pun sama seperti itu. Berarti Holly belum hidup di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kenapa demikian? Karena nggak tahu isi hati papanya. Minta sakarepe dewe. Pak Paul ngerti ya? Sakarepe dewe Pak? Ngerti ya? Iya. Artinya apa? Bahwa anak itu meminta sesuatu tidak sesuai dengan keinginan bapaknya karena tidak mengenal bapaknya. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang bagus dengan Tuhan, maka kadang-kala yang kita doakan itu maunya kita sendiri. Kalau doa nggak dijawab, oh nggak dikasih, aku sudah minta nggak dikasih, terus apa yang kau lakukan? Nggak gereja-gerejaan. Percuma, ning gereja justru berkorban, ning gereja malah kasih sesuatu. Hidupnya menuntut dan menuntut. Kan nggak ngerti. Tidak hidup di dalam dia dan dia di dalamnya. Saudara, jadi doa bukan sekedar meminta berkat, tetapi mohon kuasa untuk taat, berubah dan berbuah. Pak Bu, saya tanya, Bapak Ibu, presentasi besarnya dalam isi doa Bapak Ibu, minta berkat yang seperti apa? Saya tanya Bapak Ibu.
Prosentasi besarnya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu harapkan dalam doa itu? Kesehatan. Ya, boleh ya Bapak Ibu? Boleh. Apalagi Bapak Ibu? Apalagi? Kelancaran. Ya lancar, nggak macet-macet gitu ya Pak ya. Kemarin datang mau macet pol itu. Sampai bisnya nggak kuat. Apa Pak? Narik ya? Iya. Karena macet seperti itu. Selain kelancaran, apa lagi? Ada lagi yang diminta dalam doa? Ini yang diminta Tuhan. Pak Bu, kata hasil yang tetap itu punya korelasi kekekalan, nilainya kekal. Dan yang dimaksud buah yang tetap itu Bapak Ibu, itu bicara jiwa. Sederhana aja Bapak Ibu. Kalau hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa nggak pernah berseru kepada Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Itu pun pekerjaannya bagus-bagus juga kok. Betul nggak? Iya, usahanya pun bagus-bagus kok. Lancar-lancar aja kok. Tapi mereka nggak pernah memikirkan jiwa. Dan yang dimaksud Tuhan di sini, buahmu tetap. Buahmu tetap artinya apa? Apa yang engkau kerjakan, menghasilkan buah itu di dalam dunia, tetapi dinilai oleh Tuhan kekal sifatnya. Tetap. Pernah nggak Bapak Ibu mendoakan orang-orang di sekeliling Bapak Ibu yang belum percaya Tuhan Yesus? Doakan. Mereka itu kasihan Bapak Ibu. Kasihan. Sangat tragis kalau orang sudah percaya tetapi tinggalkan Tuhan. Kita bergumul bersama-sama. Kita doakan bersama-sama. Karena itu yang diminta oleh Tuhan. Saya diajari dosen saya dulu Bapak Ibu. Dosen saya orang Korea Selatan. Dia katakan seperti ini. Kalau engkau sebagai hamba Tuhan memikirkan satu jiwa aja, maka kau nggak usah memikirkan hal-hal yang lain yang kamu perlukan dan kamu butuhkan. Karena secara otomatis engkau yang sudah memikirkan nilai yang kekal itu, maka nilai-nilai yang di dunia itu ikut aja atas hidupmu. Kadangkala orang yang ditakutkan adalah nilai-nilai yang sementara masalahnya. Sedangkan nilai yang kekal nggak diurusi. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu. Tuhan inginkan buah dari hidup kita. Kalau engkau khawatirkan hanya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, engkau tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu Alkitab katakan seperti itu. Itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Injil Matius pasal yang ke-6. Masa kita mau sejajarkan diri kita dengan orang-orang kafir? Jangan. Kita harus tahu posisi kita. Melekat pada pokok anggur. Dan harus berbuah. Klik kesimpulan. Yuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Berakar tanpa bertumbuh menjadi orang Kristen yang stagnan. Berakar dan bertumbuh tanpa berbuah menjadi orang Kristen yang manipulatif. Berakar tanpa bertumbuh menjadi orang Kristen yang gitu-gitu. Dari nenek moyangnya sudah Kristen. Tahu Kristen? Yang ngono ae Bapak Ibu. Sing tukang mabuk ya tetap mabuk, yang judi ya judi, sing wedokan ya wedokan dan lain sebagainya. Ikuti. Yang ngono iku wong Kristen loh, nenek moyangnya Kristen. Ya. Berakar dan bertumbuh tanpa berbuah, perhatikan, menjadi orang Kristen yang manipulatif. Pak, aku kaget, Pak. Baru ngerti aku aslinya orang itu. Maksudnya orang Kristen. Opo, tak pikir Pak. Soleh, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tapi kalau maki-maki Pak, ngeri Pak.
Ngeri. Itu artinya berakar, bertumbuh, daunnya lebat, hijau, tapi nggak ada buahnya. Ini namanya manipulatif. Di gereja duduk seperti malaikat surga, tapi di luar seperti Pak, Bu, yuk kita akan menyongsong tahun 2026. Kita benahi diri, kita tanggalkan, dan kita harus komitmen, aku harus berbuah bagi Tuhan. Yuk ajak saudara-saudara yang lain, doakan kalau Bapak Ibu lihat, ya mereka belum di dalam Tuhan, mereka sembarangan juga dengan hidupnya, mereka ya acu tak acu dengan kehidupan rohani. Yuk kita rangkul, kita sama-sama doakan, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan inginkan ketika Tuhan melihat hidup kita, aku ingin menikmati engkau. Ternyata buahmu manis. Aku mau menikmati engkau. Ternyata buahmu sangat lezat. Aku mau menikmati engkau. Ternyata buahmu itu enak sekali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah kita semakin maju, bergerak, dan hidup berbuah bagi Kristus. Mari Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian tadi. Walaupun gunung tak berpindah, refnya saja. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang bersihkan hidup Bapak Ibu. Sakit proses itu. Bahkan proses itu adalah orang-orang yang terdekat dengan saudara. Tuhan pakai, Tuhan hadirkan dalam hidup saudara. Menyakitkan. Sadarlah, Tuhan inginkan buah yang manis. Tuhan mau menikmati hasil dari hidup kita. Mungkin engkau sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi doa itu seolah-olah kunjung tidak dijawab oleh Tuhan. Pujian ini mengatakan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang padamu Tuhan. Walaupun
pegang. Mari kita bersyukur. Mari kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur. Kami tinggikan. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang dalam hidup proses, tetap beriman kepada Tuhan. Pegang teguh apa yang Tuhan firmankan. Jangan pernah bergeser sedikit pun. Katakan, walaupun gunung-gunung itu tak haleluya, kami tetap percaya hanya Engkau punya kuasa. Katakan, walaupun masalah sama jana, kami tetap percaya Tuhan. Haleluya.
melihat setiap tangan-tangan yang teracung di hadapan-Mu. Kami mau belajar Tuhan, kendati pun sampai hari ini Engkau perhadapkan hidup kami dengan pergumulan, tapi satu hal, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang menjadi kekuatan kami mampu berjalan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa, sampai hari ini kami belum mendapatkan jawaban. Kami tetap berpegang pada firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Orang benar tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Tuhan sendirian. Engkau yang pegang kendali, Engkau yang pimpin, Engkau yang bimbing setiap orang-orang yang Kau sayangi. Kami bersyukur, biarlah di momen retreat ini kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami mau jadi orang Kristen, bukan sekedar berakar, bukan sekedar bertumbuh, tapi yang Tuhan inginkan goalnya adalah hidupmu berbuah baginya. Kami mau berbuah bagimu Tuhan. Kami mau berbuah yang manis, Engkau bisa menikmati, dan orang lain memuji akan Engkau. Terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu, mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak akan mungkin kembali dengan sia-sia. Firman-Mu mendatangkan berkat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sudah diberkati oleh firman Tuhan kita bersama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sambutlah jiwa-jiwa ini sebagai bagian daripada jemaat Gereja Metodis Injili Jemaat Sola Fide. Biarlah mereka bertumbuh, berbuah bagi Tuhan, dan kita terus menopang di dalam doa buat jiwa-jiwa yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dan yang baru dibaptis. Kalian semua bagian daripada GMI Sola Fide. Kalian harus bertumbuh di situ, ditanam di situ, dan kalian harus berbuah di situ supaya nama Tuhan dipermuliakan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari beri aplaus Bapak Ibu. Selamat buat semuanya. Silakan kembali. Bisa dipersiapkan untuk persembahan syukurnya. Nanti peserta baptis akan menyerahkan persembahan syukur dengan maju ke depan. Dan kita semua juga mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Dan sebelumnya saya mengundang pelayan kolektan untuk bisa maju ke depan. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami rindu untuk terus Tuhan pakai di dalam hidup kami. Oleh karena itu, beri kami kemampuan untuk kami boleh semakin melekat dengan Engkau Tuhan, agar hidup kami berbuah. Tuhan, di tengah ucapan syukur kami mau memberi sukacita dengan melalui persembahan yang sudah kami siapkan. Ya Tuhan, berkati persembahan kami, dan biar persembahan ini boleh kami pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha kami. Engkau memberkati kesehatan kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Engkau memberkati studi kami. Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Menerima berkat Tuhan melalui hambanya, kita pujikan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan.
Sungguh kami memuji akan kebesaran-Mu ya Tuhan, karena sungguh ajaib, Engkau sungguh ajaib. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah perayaan Natal yang disertai dengan ulang tahun GMI Sola Fide yang ke-7. Di tempat ini kami boleh bersorak-sorai, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bertumbuh bersama, bahkan kami mau berbuah bagi Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami dapatkan di tempat ini menjadi buah yang tetap dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah menyertai juga semua hamba-Mu yang melayani tempat ini. Tuhan terus pakai untuk mewartakan kabar baik kepada setiap orang. Dan kami akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke Surabaya, kembali ke Sidoarjo. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan perjalanan kami. Lindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Lindungi kami, jauhkan dari segala yang jahat. Biarlah kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan pertolongan daripada Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa juga untuk tempat ini. Pakai tempat ini ya Tuhan, sehingga banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui tempat ini. Dan sungguh banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Berkati ownernya, berkati semua pegawainya. Tuhan berkati mereka. Kami semua juga memohon berkat yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada putranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan sebagai kekuatan bagi kita di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal ya 2025, dan kita akan menyongsong tahun baru 2026. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.